وكوثران مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سيدنا الخلفاء وأنملة محمد وأبا بكر الصديق خير الصديق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat kita, Bapak Amirul Hidayah. Amirul sama. Amirul Hidayah itu artinya Amir itu panglima. Hidayah itu petunjuk. Jadi panglimanya petunjuk adalah Bapak Camat kita ini. Beserta jajaran beliau yang hadir, baik militer maupun sipil. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir, selaku Ketua Takmir Masjid Al-Jihad, serta jajaran, ibu-ibu sekalian, mohon maaf saya sebut ibu dulu sebelum Bapak. Karena ibu-ibu ini paling aktif di pengajian di mana-mana sekarang ini. Saya yakin insya Allah di surga kelak banyak ibu-ibu daripada bapak-bapaknya. Tapi doakan bapak, nggak ada bapak, nggak ada anak itu. Kasihan kalau nggak sama-sama masuk surga. Alhamdulillah, barusan kita sebelum ada siraman rohani, ada siraman hujan yang sejuk. Alhamdulillah, hujan rahmat itu tanda-tandanya semilir sejuk pada malam hari ini tanpa perlu AC, karena sudah dikasih AC oleh Allah Rabbul Alamin, AC alam. Hujan di Indonesia, mudah-mudahan di Surabaya ini hujannya ya hujan seperti ini.
Bandingkan dengan Gaza, itu di Gaza bukan hujan air, hujan peluru. Dibalas sama negara-negara Islam, Israel, pelurunya lebih gede, rudal-rudal yang ukurannya berapa ton gitu. Cuma mereka tidak jujur ya, dibilang yang mati anak kecil, luka-luka masuk rumah sakit, padahal ratusan yang mati. Tapi kalau korban di Gaza, jujur, sekarang ini sudah mencapai hampir 35.000 yang meninggal dari anak-anak dan wanita. 76 diantaranya luka-luka berat dan ringan. Hampir 2 juta terusir dari rumahnya di bom. Alhamdulillah, kita bersyukur pada momentum Lebaran ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia tidak ada musibah bencana seperti yang ada di daerah-daerah lain. Karena apa? Karena banyak pengajian-pengajian seperti sekarang ini, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak yang selalu berdoa. Masa dari sekian banyak yang berdoa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin ada kelompok-kelompok orang soleh itu yang doanya menembus langit sampai ke Sidratul Muntaha, sehingga kita diselamatkan dari balak musibah yang terjadi di mana-mana di belahan bumi yang lain itu. Dalam kesempatan yang baik ini, tentu saja seperti yang lain, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maghfurin taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin ini adalah kosakata di dalam bahasa Arab yang teriring doa. Jadi minal aidin wal faizin itu doa. Mestinya kita jawabannya minal aidin wal faizin, amin. Minal aidin itu artinya dari kata ada yaudu idan, kembali. Kembali kemana? Kembali ke fitrah, nggak ada dosanya. Seolah-olah kita saling berdoa di antara kita. Kalau sudah masuk bulan Syawal Lebaran itu, kita saling mendoakan supaya kita kembali ke fitrah. Asal fitrah kejadian manusia itu baik. Yang menjadi manusia itu jahat adalah kehidupan dunia yang fana ini, Bapak Ibu sekalian. Asalnya baik, fitrahnya manusia itu baik. Dirusak oleh kehidupan keduniaan, ya. Lupa akhirat. Akhirnya banyak yang digambarkan di dalam Al-Quran itu ada manusia-manusia yang lebih rendah daripada binatang. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang sudah fitrahnya sudah terkontaminasi berat. Momentum Lebaran ini kita ingin melalui doa ini minal aidin, semoga kita ini kembali ke fitrah. Wal faizin, menjawab temanya Pak Abdul Qadir ini. Jadi kembali memaknai kemenangan, dia memaknai kemenangan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu adalah menang yang sesungguhnya karena kita berhasil menyelesaikan bulan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Artinya puasa itu kan ujian, Bapak Ibu sekalian. Anehnya yang merayakan kemenangan ujian itu yang nggak pernah ikut ujian juga ramai itu di lapangan, di masjid kalau sudah 1 Syawal itu. Ya sudah nggak apa-apa, mudah-mudahan itu jadi pintu terbuka lebar untuk taubatnya orang-orang yang dimulai dari Syawal itu. Semoga tidak tercemar lagi, terkontaminasi lagi. Minal faizin wal maghfurin, semoga ada kata-kata minal faizin wal maghfurin. Wal maghfurin itu artinya semoga segala amal kita, sholat kita, sholatana, siyamana, qiyamana, ruku'ana, sujudana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kata-kata taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Terus doa, ucapan-ucapan selamat dalam agama kita itu doa semua itu isinya. Jadi nggak salah kalau kita ada orang mengatakan minal aidin wal faizin, amin, taqabbalallah, ditambah lagi taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Dalam bahasa Indonesia, hari raya ini disebut Lebaran. Ada yang mengkaitkan dengan dari kata lebar. Oleh karena itu, pada saat hari raya Idul Fitri ini, dada kita harus terbuka lebar untuk memberikan maaf kepada orang lain, untuk minta maaf. Jangan nunggu orang lain minta maaf. Kita memberikan maaf. Kita mengucapkan maaf ya. Karena dada kita sudah terbuka untuk itu. Makanya dikatakan lebaran, lebar-lebaran. Mana yang paling lebar nanti? Orang Madura, di sini ada orang Madura nggak? Orang Madura mengatakan lebaran itu telasan. Telasan itu terambil dari kosakata dalam bahasa Jawa, telas, habis. Telasan artinya habis-habisan.
Habis-habisan dalam arti kita sudah melebur dosa. Mulai sepanjang kita 1 bulan puasa Ramadan itu, di dalam madrasah pendidikan Ramadan, pendidikan spiritual tingkat tinggi itu, pada momentum masuk Lebaran, kita telasan, habis-habisan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini makna telasan ini juga bagi orang Madura yang punya istilah, sudah bergeser. Telasan itu bukan habis-habisan melebur dosa dan saling bermaafan habis-habisan, tetapi telah bergeser habis-habisan menghabiskan tabungan. Coba lihat ketika menjelang puasa itu, masjid jadi sepi, mobilisasi masyarakat itu, mobilisasi umat bergeser dari masjid di akhir Ramadan yang dijanjikan. Mengapa ada janji Lailatul Qadar? Karena orang nggak betah, nggak kuat, nggak bertahan untuk duduk di masjid, sehingga yang ramai bukan masjid dan musala, tapi mal-mal, karena jor-joran untuk beli baju, makanan. Yang dipikirin tuh makanan yang konsumtif, pakaian, baju, bagaimana nantinya. Dianjurkan bukan mahal-mahalnya baju kita lebaran dulu, artinya baju yang terbaik yang kita miliki. Kalau baju kita jahitan yang terbaik yang di rumah, yang ada tuh robek-robeknya sedikit tapi dijahit, itu yang kita gunakan. Bukan jor-joran, oh ini baju sunnah ini ya, kalau kita pakai baju yang harganya jutaan. Enggak, bukan itu yang dilihat. Laisal id man labisal jadid. Bukan hari raya orang yang pakai pakaian baju baru itu, tapi orang yang karakternya berubah menjadi lebih baik ke depan itu. Dan ada pesan Nabi Muhammad SAW, ya, jika orang itu hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Dan hari besok lebih baik dari hari ini, itu orang yang beruntung. Jadi kita harus berhitung-hitung seperti itu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal. Kita boleh menghitung-hitung amal kita ini. Jangan sampai kita minus, maksudnya itu. Supaya kalau perlu surplus amal kita itu kita boleh menghitung. Dulu ada teman saya di Universitas Brawijaya, namanya Dr. Abdul Rashid. Tidak tahu di mana sekarang itu. Itu membuat program, namanya program percepatan masuk surga. Jadi semua amal itu diboboti. Misalnya sholat tepat waktu, bobotnya 100. Sholat di akhir waktu, turun jadi 20 bobotnya. Terus hari ini amal sodakohnya berapa? Kemudian lain-lainnya apa? Sodakoh, kemudian infak ke masjid berapa? Kalau bisa bukan nilainya yang ditulis itu, tapi keikhlasannya. Ya, dirinya sendiri bisa menilai itu. Masuk kalau tinggi kadar keikhlasannya, bobotnya tinggi bisa 100. Terus pergaulan hablum minan nasnya bagaimana? Itu dihitung semua dalam satu hitungan, nanti tinggal keluar berapa angka. Kalau angkanya itu sampai merah, berarti orang ini dekat ke neraka sebetulnya. Warning, hati-hati. Tot bunyi sudah alarmnya itu. Jadi ini memang terkesan agak main-main, tapi bisa menjadi kalkulator kita, hitung-hitungan. Kita hari ini tuh beruntung apa buntung. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, itu bisa menjadi satu indikator apakah amal perbuatan kita lebih baik ke depan, lebih baik. Itu bisa jadi hitung-hitungan gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada malam hari ini, tema kita ini halal bihalal. Ini asli merupakan tradisi di Indonesia, tidak ada di negara lain. Saya jamin tidak ada di negara lain. Kalau Malaysia mengadakan itu berarti mengadopsi dari tradisi kita. Dan halal bihalal ini bid'ah hasanah. Oleh karena itu, mengapa Imam Syafi'i sebagai orang ahli ilmu usul itu ilmu di atasnya VG, itu usul VG. Ada VG, orang jangan berkutat di VG saja. Kada orang berkutat pada VG saja, akhirnya ketika fanatik pada satu pendapat, dia nggak mau menerima pendapat yang lain. Ini terjadi sekarang di masyarakat kita. Imam Syafi'i itu ahli usul VG, satu-satunya pakar pendiri madhab yang ahli usul VG. Itu sudah menggariskan tentang tradisi ini. Dengan kata-katanya,
yang digariskan al-adatu muhakkamatun. Adat itu hukum. Jadi apalagi ini halal bihalal sudah nasional ini ya, lebih umpama di daerah ini ada kesepakatan tradisinya di dalam bermasyarakat A atau X atau Z seperti itu, apabila sudah disepakati itu sudah menjadi hukum. Yang maslahat itu sebenarnya ada istilah sekarang di tatanan hukum kita itu ada hukum adat. Saya dulu pernah kenal satu-satunya guru besar hukum adat itu namanya Profesor Haji Muhammad Kusnu dari Universitas Erlangga. Sekarang udah banyak ahli adat itu. Dulu satu-satunya, sehingga beliau itu sampai diundang menjadi visiting profesorat, jadi profesor tamu di Nijmegen, Belanda, di Jerman, di Prancis, di Inggris. Jadi walaupun resminya dosen Erlangga, tapi dia diundang di beberapa perguruan tinggi karena ahli adat itu. Nah, adat itu mendapat tempat di dalam Islam. Dengan statementnya Imam Syafi'i itu al-adatu muhakkamatun, sehingga ulama-ulama menguraikan ada istilah lagi uruf yang diperhitungkan. Uruf itu ya adat itu. Jadi karena itu kita jangan alergi dengan adat. Itu ada dasarnya itu. Jangan asal-asalan dibilang ini enggak, ini adat enggak ada karena saya lihat di Arab sana enggak ada. Keliru dia berarti enggak belajar agama dengan seksama. Tidak harus ada yang ada di Arab tidak boleh ada di sini karena adat itu berbeda-beda. Di negeri Arab sendiri kalau Bapak ini sering piknik, itu ada di Jazirah Arab dengan agak ke utara di Afrika itu di Maroko sudah berbeda. Tapi mayoritas Muslim adatnya berbeda. Jadi adat itu diakui sebagai kesepakatan bahwa adatnya seperti itu. Misalnya kalau orang pulang haji itu disambut di airport itu, saya pernah lihat itu di Maroko, disambut dengan adat menerima jamaah haji itu, wah lebih rumit dari Indonesia. Diarak gitu orang-orangnya, diarak pakai terbang itu, sampai perjalanan ke rumah itu diantar oleh masyarakat. Saya kira kalau ini diterapkan di Indonesia malah lebih merepotkan lagi. Tapi itu adat, bisa diterima. Jadi mungkin bagi adat Maroko itu dianggap kurang afdol hajinya kalau tidak diterima oleh masyarakat dengan arah-arahan seperti itu. Jadi biasanya seorang muslim yang cerdas itu, banyak piknik, tidak fanatik, tidak sempit pandangannya. Nah yang sempit-sempit ini sangat merepotkan. Apalagi tidak mengerti bid'ah. Bid'ah itu ada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nah, misalnya contohnya yang hasanah itu yang baik-baik seperti ini, halal bihalal, kita silaturahim dan lain sebagainya itu. Ada adat yang tidak baik, yang tidak boleh dikembangkan. Misalnya adat kalau memperingati hari Lebaran sebaiknya kita undang dangdut yang pakaiannya seronok-seronok itu karena disenangi anak muda. Ini sudah menjurus ke maksiat, harus ditolak ini. Ini kemungkaran. Ini bid'ah sayyi'ah, harus diperangi. Karena berlawanan dengan susila dan adat Nusantara kita. Kita bisa tolak itu. Tapi kalau adat itu baik, maslahah, seperti halal bihalal ini sudah global, sudah nasional di mana-mana ngadakan itu. Bukan hanya di kalangan pemerintahan, tapi sampai di desa-desa manapun, di pondok-pondok, di pesantren, di sekolah-sekolahan, sekolah agama maupun sekolah umum sudah mentradisikan ini. Karena apa? Halal bihalal ini muatannya silaturahmi. Silaturahmi ini dua kata serangkai di dalam bahasa Arab terdiri dari kata silat dan rahim. Silat itu artinya sesuatu yang disambungkan. Rahim itu kasih sayang. Nah, perut ibu kalau mengandung bayi disebut rahim. Kenapa? Di situ sumbernya kasih sayang ibu kepada yang janin yang dikandungnya. Makanya disebut rahim ibu. Itu terambil kata ini dari Asma'ul Husna, Rahman Rahim ya Allah. Artinya jangan main-main, orang kalau hamil itu di situ ada titipan Allah yang pada saatnya wa nafakhtu fihi min ruhi, pada saatnya orang itu diberi roh, janin itu diberi roh. Jadi silaturahim itu artinya menyambung kasih sayang.
Jadi kita hadir di halal bihalal ini saling sayang menyayangi. Tidak boleh lagi ada dengki mendengki, tidak boleh lagi ada saling mencaci. Sudahi pada momentum ini. Kira-kira begitu pesan yang disampaikan oleh halal bihalal ini, pesan yang penting. Kalau masih ada, berarti Bapak Insinyur Abdul Qadir gagal mengadakan halal bihalal. Kalau masih ada ganjilan-ganjilan di antara kita yang hadir. Keberhasilan Pak Qadir mengadakan ini apabila sepulang kita dari sini semua plong. Kalau bahasanya Arema, Arek Malang atau Arek Surabaya, kosong-kosong. Sudah tidak ada nilainya. Kosong-kosong. Jadi inilah intinya halal bihalal itu seperti itu. Ya memang kita kumpul-kumpul sendiri, kadang-kadang ke dalam keseharian, boleh jadi sebulan, bahkan setahun, ya, kita tidak ketemu, ya. Ketemunya pada momentum diikat oleh halal bihalal. Kemudian dalam silaturahmi itu ada memaafkan. Al-afu di dalam bahasa Arab itu artinya sama dengan al-mashu, menghapus. Jadi orang yang memaafkan artinya menganggap orang yang bersalah itu sudah terhapus kesalahannya. Jadi ini kata-kata secara etimologisnya itu seperti itu. Jadi al-afu artinya sama dengan al-mashu, menghapus. Orang yang memberikan maaf, menghapus. Dan orang yang menerima maaf itu dan sama saling memaafkan, itu saling menghapus kesalahan masing-masing. Karena gini persoalannya, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita itu ya, dalam beragama, kita tuh mempunyai dua dimensi. Pertama adalah dimensi secara vertikal kita menyembah kepada Allah. Ya. Sholat itu kan kita menyembah Allah. Ya. Dimensi kedua adalah kita berbaikan dengan sesama. Yang dimensi pertama, kita sholat, itu kan menyembah kepada Allah, itu disebut sebagai hablun minallah. Urusannya vertikal. Dalam sholat perhatikan, ketika kita Allahu Akbar, itu sudah hubungannya kita kepada Allah. Yang harus diasosiasikan di dalam pikiran kita dan hati kita adalah Allah, zat Allah. Sudah jangan mikir. Kadang-kadang orang itu kalau sholat kunci hilang itu ingatnya nggak waktu sholat. Ya ini berarti ada gangguan jin nih. Harus sering-sering baca surat An-Nas seperti yang dibaca anak-anak tadi, supaya tidak was-was. Ya kadang-kadang barang hilang dicari-cari sengaja. Pada saat sholat baru ingat. Ini gitu. Mestinya begitu Allahu Akbar, pusat perhatian kita, pikiran dan otak kita, hati kita ini harus tertuju kepada Allah. Itu namanya hablun minallah. Yang kedua, hablun minan nas. Itu horizontal. Kalau tadi vertikal, ini horizontal. Oleh karena itu pada saat sholat kita Allahu Akbar vertikal, pada saat menutup sholat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Walaupun sholat sendiri mengucapkan Assalamualaikum, nggak ada orang, harus mengucapkan menutup sholat dengan Assalamualaikum. Maknanya apa? Maknanya setelah berhubungan secara vertikal dengan Rabbul Alamin, sekarang urusan sesama manusia itu apa? Ini juga ibadah. Sebagian besar masyarakat kita menganggap ibadah itu hanya di masjid. Berlama-lama di masjid, boleh berzikir lama, tapi sendirian atau di rumah. Tapi yang lebih penting setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tradisi kita baik di Indonesia ini, habis sholat salaman, minta maaf. Itu meneruskan apa yang dari Assalamualaikum tadi, hablun minan nas. Ini yang kurang dari kita, merasa kalau orang itu rajin ke masjid sudah merasa dapat kunci surga di kantongnya. Belum tentu. Bagaimana hubungannya dengan sesama manusia? Kadang-kadang kalau kita itu berdosa kepada Allah, kita tobat kita diterima, selesai urusannya dengan Allah. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kita itu sesama manusia, belum tentu orang lain itu rela memaafkan kita. Itu masalahnya. Itu resikonya dia nggak memaafkan, dia dosa sendiri, dia menjadi tanggungan nanti di akhirat. Tapi kita juga dirugikan dari sikap dia yang tidak memaafkan kita.
Karena itu jangan menganggap orang itu culun kalau minta maaf terus-terusan. Itu orang baik, orang polos hatinya.